Selamat jumpa lagi sobat. Melanjutkan kisah Tembang Tantangan karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, di tengah malam yang sepi, tiba-tiba ada beberapa orang berkuda datang ke rumah Nyi Purbo. Dan tidak beberapa lama, pintu Nyi Purbo pun diketuk. Ternyata yang mengetuk adalah Wandan yang dikawal oleh beberapa orang gegeduk yang diupah oleh induk semang dari Wandan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Jadi nikah balasanmu Wiyati, aku sama sekali tidak berkeberatan bahwa kau pergi dari rumah itu. Jika hal itu tidak menyangkut keadaanku sekarang, akulah yang kemudian dianggap bersalah karena aku telah membawamu ke rumah itu. Karena mereka tidak berhasil menahanmu agar kau tidak pergi, maka sekarang akulah yang harus memikul beban karena kesalahanmu itu. Wikan termangu-mangu sejenak. Ia merasa kasihan pula kepada Wandan, bahwa akhirnya ialah yang mengalami tekanan yang tentu menyiksanya lahir dan batin. Tapi Wikan tidak ingin kakaknya berbicara lagi dengan Wandan yang mungkin akan mengingatkan Wiyati pada kehidupan yang penuh gebyar keduniaan itu. Biarlah aku yang menemui mereka, berkata Wikan kepada kakak perempuannya. Hati-hati Wikan, desis Wiyati. Wandan tentu tidak sendiri, sedangkan orang-orang yang diupah oleh perempuan gemuk itu tentu orang-orang yang tidak berjantung lagi. Aku mengenal mereka. Mata mereka tertutup oleh keping-keping uang, sedangkan hati mereka bagaikan sudah membeku. Aku akan berhati-hati Mbok Ayu, sahut Wikan. Bahkan mungkin paman dan bibi sudah mendengar pula pembicaraan ini. Ketika kemudian pintu rumah itu diketuk lagi lebih keras, maka Wikan pun berkata, "Jangan kau rusakkan pintu rumahku, aku akan membukanya." Ketika Wikan membuka pintu rumahnya, maka ia melihat beberapa orang yang berwajah garang berdiri di pendopo rumahnya. Seorang di antara mereka memegangi lengan Wandan dan mendorong-dorongnya dengan kasar, hingga sekali-sekali Wandan mendesah kesakitan. "Wikan," suara Wandan sudah mulai diwarnai dengan isaknya. "Tolong aku Wikan, aku ingin berbicara dengan Wiyati." Wikan menggeleng katanya, "Tidak ada yang perlu kalian bicarakan. Mbok Ayu Wiyati sudah bertekad untuk meninggalkan dunia yang berada di bawah bayangan kegelapan itu. Ia sekarang sudah sempat menilai bahwa apa yang dilakukan di Mataram itu adalah tindakan yang nista, yang memang seharusnya ditinggalkannya. Perempuan iblis, geram laki-laki bertubuh raksasa itu, aku akan mengambilnya dengan paksa." Beberapa orang laki-laki yang garang yang berdiri di pendopo itu mulai bergerak. Seorang di antara mereka yang tubuhnya tidak kalah besarnya dengan laki-laki yang memegangi lengan Wandan telah dikenal oleh Wikan. Orang itu adalah orang yang disebut Dipah, orang yang menjadi palang pintu rumah perempuan gemuk yang telah sampai hati menjual kehormatan perempuan-perempuan lugu yang dapat dijebaknya. Wikan yang berdiri di depan pintu itu pun berkata, "Siapa yang akan kau ambil? Perempuan yang tidak tahu diri itu, aku akan membawa Wiyati dengan paksa. Bagaimana keluarganya mengambilnya dari tempat yang telah disediakan baginya? Seorang ibu yang telah mengeluarkan banyak uang untuk mengentaskannya dari kemiskinan dan kelaparan. Di sana, jangan mencari persoalan.
Jika kau berniat mengambilnya dengan paksa, maka kami tentu akan mempertahankannya. Kami adalah keluarganya yang merasa ikut bertanggung jawab atas keselamatannya. Bagus, cobalah mempertahankan saudara perempuanmu itu. Benarnya lah bahwa niat kami mengambil Wiyati bukan sekedar karena perempuan yang telah menolongnya itu merasa sangat dirugikan, tapi kami juga harus menunjukkan kuasa kami atas semua gadis yang telah masuk di dunia kami. Jika kami tidak mengambil Wiyati kembali, maka cara yang kalian tempuh akan menimbulkan gagasan pada orang lain untuk melakukannya pula. Tapi jika kami datang untuk mengambil Wiyati, maka orang lain tidak akan berani menirunya, karena kami tidak sekedar bermain-main. Kami melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Bahkan jika perlu, kami akan merasa segan untuk membunuh. Luar biasa, sahut Wikan. Kalian adalah orang-orang yang sangat berani, tapi kalian tetap saja kurang perhitungan. Jika kalian memaksakan kehendak kalian, maka kami akan dapat memukul kentongan dengan irama titir. Semua laki-laki akan keluar dari rumah mereka untuk membantu kami melawan kalian, dan kemudian perlakukan kalian seperti kami perlakukan para perampok. Orang yang bertubuh raksasa yang memegangi lengan Wandan itu tertawa. Beberapa orang yang berwajah garang yang berdiri di pendopo itu pun tertawa pula. Dengan nada tinggi, orang yang bertubuh raksasa yang memegangi Wandan itu berkata, "Kau kira kami takut menghadapi orang-orang sepedukuhan, bahkan sekedemangan ini? Nah, aku beri kesempatan agar kau bunyikan kentonganmu. Aku akan menunggu tangga-tanggamu berkumpul di halaman. Tapi jika lebih separuh dari antara mereka mati terbunuh di halaman ini, maka itu adalah tanggung jawabmu. Baik, nanti aku akan mukul kentongan, tapi sekarang aku akan menegaskan bahwa kalian tidak akan dapat bertemu dan berbicara dengan Bu Ayu Yati, apalagi membawanya kembali ke Mataram dan menyuruhkannya kembali ke dunia persetan. Kau anak muda, minggirlah agar kau tidak akan menyesal nanti. Akulah yang telah mengambil Bu Ayu Kuwiyati dari Mataram. Apakah pantas jika sekarang aku melepaskannya kembali? Nah, bertanyalah kepada orang yang bernama Dipah itu, bagaimana akan mengambil Bu Ayu Kuwiyati. Orang itu memang berpaling kepada Dipah, namun kemudian ia pun tertawa sambil berkata, Dipah memang pernah bercerita bagaimana keluarga Wiyati datang untuk mengambilnya. Sekarang ia datang untuk membalas dendam. Ia tidak saja ingin membawa Wiyati kembali, tapi ia ingin menghancurkan orang yang telah berani merendahkan harga dirinya pada waktu itu, pada saat ia sedang mabuk, hingga tidak dapat melawanmu dengan sepenuh kemampuannya, karena nalarnya sedang disaput oleh pengaruh tua itu. Nah, sekarang ia datang dengan napas yang segar, ia tidak sedang mabuk. Karena itu maka biarlah Dipah melepaskan dendamnya kepada orang yang telah mengalahkannya di Mataram. Orang inilah yang aku cari, geram Dipah sambil melangkah maju. Aku merasa senang dapat bertemu orang ini lagi. Nah, terserah kepadamu, anak muda, berkata orang yang memegangi lengan Wandan. Kau berikan Wiyati kepada kami atau tidak? Tidak, jawab Wikan tegas. Jika demikian maka kami akan mengambilnya dengan paksa. Wikan menarik napas panjang, namun kemudian Wikan pun berkata, Kisanak, ternyata kalian tidak mau mengerti peringatan yang telah kami berikan kepada kalian. Tapi untuk sementara kami masih belum merasa perlu untuk memukul kentongan. Kami akan berusaha melawan kalian dengan kemampuan yang kami miliki di rumah ini. Baru jika kami mengalami kesulitan, kami akan memukul kentongan untuk memanggil tetangga-tetangga kami. Sombongnya anak ini. Dengan mengalahkan Dipah yang mabuk pada waktu itu, kau sudah merasa dirimu sebagai seorang pahlawan yang tidak terkalahkan. Bukan itu maksudku, tapi aku akan tetap pada pendirianku. Aku tidak akan membiarkan seorang pun mengganggu kakak perempuanku lagi. Orang bertubuh raksasa itu tidak sabar lagi. Ia kemudian mendorong Wandan kepada seorang kawannya sambil berkata, Jaga perempuan itu, aku sedang mengambil kawannya. Ia akan kembali ke Mataram bersama Wiyati. Wandan itu terpekik kecil, hampir saja ia jatuh terpelanting. Tapi seorang di antara beberapa orang laki-laki yang garang itu menangkapnya. Namun kemudian menariknya turun dari pendopo dan menyeretnya ke tepi halaman. Aku tidak perlu menjagamu perempuan jalang.
Aku lebih senang mengikatmu pada pohon gayam ini, karena dengan demikian aku akan mendapat kesempatan untuk ikut berkelahi. Jangan, teriak Wandan, persetan. Wandan meronta, tapi laki-laki yang kasar itu telah memukulnya sambil membentak, diam, kau atau aku akan cekik kau sampai mati. Wandan tidak dapat mengelak lagi ketika laki-laki itu kemudian mengikatnya pada sebatang pohon gayam dengan selendangnya sendiri. Jika kau berusaha untuk lari, maka nasibmu akan menjadi sangat buruk, Wandan, geram laki-laki itu. Wandan tidak mampu berbuat apa-apa ketika laki-laki itu mengikat tangannya. Dalam pada itu suami Wuni pun telah keluar pula. Kepada istrinya ia berpesan, selarak kembali pintu itu dari dalam. Jangan cemaskan kami akan mengatasi mereka. Wuni memang menjadi agak ragu-ragu, tapi ia pun kemudian menyelarak pintu peringgitan dari dalam. Bahkan kemudian Wuni pun telah melihat semua pintu di rumahnya, apakah semuanya sudah diselarak dengan kokoh. Tapi bukan hanya suami Wuni yang kemudian berada di pendopo, Kimino dan Nyimino pun telah berada di pendopo itu pula. Orang yang bertubuh raksasa serta kawan-kawannya itu pun memperhatikan keempat orang yang sudah siap menghadapi mereka. Hanya 4 orang, desis orang bertubuh raksasa yang semula memegangi Wandan. Depah yang juga bertubuh raksasa itu mendekat sambil menunjuk kepada Wikan dan suami Wuni. 2 orang itulah yang pernah datang ke Mataram untuk mengambil Yati. Jika demikian, segala tanggung jawab akan kita bebankan kepada mereka, ya. Namun Kimino pun menyaut, jangan lupakan kami, meskipun kami tidak ikut ke Mataram untuk mengambil Yati, tapi kami juga ikut merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan jiwanya yang telah dicemarkan di Mataram. Orang-orang yang ada di pendopo itu pun berpaling kepadanya. Orang bertubuh raksasa yang semula megangi Wandan itu pun bertanya, apa yang akan kau lakukan, kakek tua? Jawaban Kimino membuat jantung raksasa itu berdesir, katanya singkat, berkelahi. Orang bertubuh raksasa itu justru terdiam beberapa saat. Yang kemudian menyaut adalah seorang yang bertubuh agak gemuk, yang berdiri di sebelah Depah. Nampaknya kau sudah jemu untuk melanjutkan hidupmu di dunia ini. Mungkin kau sudah merasa terlalu tua, atau barangkali kau sudah berputus asa karena kau tidak dapat membayar hutangmu yang bertimbun. Kimino tertawa dengan ringan. Ia pun bertanya, dari mana kau tahu bahwa hutangku sudah bertimbun? Aku melihatnya pada tampangmu, kakek tua, jawab orang agak gemuk itu. Nyimino pun tertawa lebih panjang, tepat, tetapi aku sudah terbiasa tidak membayar hutang. Jika aku berhutang kepada seseorang, aku ajak saja orang itu berbantah dan bertengkar, maka ia tidak akan datang lagi untuk menagihnya. Setan tua, geram orang itu, aku ingin mencukil gigimu agar jika kau bercermin di sendang, kau tahu bahwa kau sudah terlalu. Kimino justru tertawa pula. Cukup, teriak orang bertubuh raksasa itu. Kimino berhenti tertawa. Sementara itu orang yang bertubuh raksasa pun berkata lantang kepada kawan-kawannya, kita berhadapan dengan orang-orang dungu yang sombong, yang tidak mau mendengarkan keterangan serta maksud baik kita. Karena itu maka kita akan mengambil Yati dengan paksa. Jika seorang dari seisi rumah ini membunyikan kentongan hingga tetangga-tetangga mereka datang, maka kita akan memperlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan musuh-musuh kita. Kita tidak akan merasa ragu untuk menghalau mereka dan bahkan jika perlu membunuh mereka. Orang-orang yang datang untuk mengambil Yati pun segera bersiap, tapi mereka tidak ingin bertempur di pendopo. Tiang-tiang pendopo itu tentu akan sangat mengganggu. Karena itu maka mereka pun segera turun ke halaman. Nah, siapa yang ingin mempertahankan Yati? Turunlah, kami akan menyelesaikan kalian lebih dahulu. Baru kami akan memaksa orang-orang yang berada di dalam rumahmu untuk membuka pintu. Wikan dan suami Wuni pun kemudian menyusul orang-orang yang akan mengambil Yati turun di halaman. Kimino dan Nyimino ternyata telah turun pula lewat sisi yang lain, hingga keduanya berdiri berseberangan dengan Wikan dan suami Wuni. Sikap keempat orang itu ternyata menarik perhatian orang-orang yang datang untuk mengambil Yati. Keempat orang itu nampak begitu yakin dirinya bahwa mereka akan dapat mengatasi keadaan.
Bahkan seorang di antara mereka adalah perempuan, seorang nenek yang rambutnya sudah ubanan. 9 orang yang berwajah garang berdiri di halaman rumah Wikan. Sebenarnya jumlah itu dipersiapkan jika tetangga-tetangga Wiyati melibatkan diri. 9 orang itu akan mampu mengatasi 2 orang yang telah datang mengambil Wiyati, serta beberapa orang tetangga yang berniat melibatkan diri. Tapi yang mereka hadapi ternyata berjumlah 4 orang. Agaknya mereka merasa tidak memerlukan bantuan tetangga-tetangga karena mereka sama sekali tidak membunyikan kentongan. Di bawah pohon gayam, Wandan yang diikat dengan batang pohon gayam itu menjadi gemetar. Ia tidak dapat membayangkan apa yang terjadi. Mungkin orang-orang yang membawanya itu akan dapat mengalahkan ke-4 orang yang berusaha mempertahankan Wiyati. Orang-orang itu akan menyeret Wiyati dan dirinya sendiri ke Mataram. Mereka akan dinaikkan ke atas punggung kuda, masing-masing bersama seorang di antara orang-orang yang garang itu. Jika mereka berhasil mengambil Wiyati, maka mungkin sekali mereka merasa menang. Adalah tidak mustahil bahwa mereka akan merayakan kemenangan mereka, karena yang ada hanyalah Wiyati dan dirinya. Maka kemungkinan yang buruk sekali dapat terjadi atas mereka berdua. Wandan pun menggigil seperti orang kedinginan. Ia sudah terbiasa berada di antara banyak laki-laki, tapi bukan laki-laki yang kasar dan buas seperti 9 orang itu. Ia justru terbiasa berada di antara laki-laki yang memiliki banyak uang dan bahkan berkedudukan. Dalam pada itu, orang-orang yang berada di halaman pun telah mempersiapkan diri untuk bertempur. Wikan berdiri beberapa langkah dari kakak iparnya, sementara itu di sisi lain, Kimino dan Nimino telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Berbeda dengan Wikan dan kakak iparnya yang akan mengandalkan kemampuan mereka, Kimino dan Nimino agaknya akan bertempur berpasangan. Depah yang mendendam kepada Wikan telah menempatkan dirinya untuk menghadapi Wikan, tapi ia tidak sendiri. Depah itu akan bertempur bersama orang yang berperawakan agak gemuk, yang wajahnya nampak menakutkan, garang tapi licik seperti wajah serigala. Wikan menyadari bahwa ia harus bekerja keras. Ia pernah bertempur melawan Depah, tapi ia masih harus menjajaki kemampuan lawannya yang seorang lagi, yang mungkin sekali memiliki kemampuan yang tidak kalah dari Depah. Dalam keadaan terpaksa, apa boleh buat, berkata Wikan dalam hatinya. Namun Wikan masih berusaha mengatasinya dengan ilmu kanuragan yang tinggi. Sejenak kemudian Depah pun menggeram. Sekarang aku akan menghancurkanmu, anak muda. Kau ternyata harus mengakui kelebihanku. Persetan, tidak ada yang mengaku kelebihanmu, bahkan aku akan menghancurkanmu menjadi debu. Jika kau tidak mengakui kelebihanku, kau tentu tidak akan membawa seorang kawan untuk melawanku. Sombongnya anak ini, berkata orang yang agak gemuk itu. Aku justru ingin tahu sejauh manakah kemampuannya yang sebenarnya. Kita akan memilih lehernya. Aku ingin melihat jantung yang ada dalam dadanya. Aku ingin tahu apakah jantung orang yang sombong sampai menggapai langit itu mempunyai kelainan. Mungkin jauh lebih besar dari jantung orang kebanyakan. Mungkin bentuknya bulat atau persegi. Aku mempunyai 3 buah jantung, sahut Wikan. Bocah edan, geram orang berwajah serigala itu. Aku akan belah dadamu. Wikan tidak menjawab lagi. Ternyata Depah sudah mulai menyerangnya. Meskipun serangannya masih belum. Sejenak kemudian mereka telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Depah dan kawannya yang agak gemuk pun segera meningkatkan ilmu mereka. Serangan-serangan mereka datang beruntun susul menyusul. Namun ternyata Wikan cukup tangkas. Dengan ringan ia berlompatan melenting menyerang salah seorang dari kedua lawannya. Kedua orang lawan Wikan pun harus mengakui kenyataan bahwa ilmu Wikan memang sangat tinggi. Dengan demikian maka keduanya telah mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk mengatasi anak muda yang pernah mempermalukan Depah di hadapan perempuan gemuk yang mengupahnya itu. Meskipun kedua orang yang bertempur melawan Wikan itu adalah 2 orang yang sangat ditakuti, namun di hadapan Wikan mereka ternyata harus mengerahkan segenap kemampuan mereka. Seperti seekor banteng yang terluka, Wikan menyerang kedua lawannya dengan garangnya. Sorot matanya nampak kemerah-merahan.
Kemarahan yang menyala di dadanya seakan-akan telah membuat darahnya mendidih. Sebenarnya lah bahwa Wiccan telah membuat kedua lawannya berdebar-debar. Depah yang pernah bertempur melawan Wiccan tidak mengira bahwa kemampuan Wiccan begitu tinggi hingga untuk mengalahkannya saat ia bertempur di Mataram, di halaman rumah perempuan gemuk itu. Wiccan tidak perlu mengerahkan segenap kemampuannya. Sementara itu kakak ipar Wiccan itu pun telah terlibat pula dengan pertempuran yang sengit. Kakak ipar Wiccan harus mengerahkan kemampuannya untuk menghadapi dua orang yang bertempur bersama-sama. Sedangkan di sisi lain, Kimino dan Nimino bertempur berpasangan. Mereka berdiri sambil membelakangi, sementara itu 5 orang telah mengepungnya. Seorang di antara mereka adalah pemimpin kelompok yang bertubuh raksasa sebagaimana Depah. Kimino dan Nimino berdiri saling membelakangi, sementara pemimpin kelompok yang bertubuh seperti Depah itu pun menggeram. Menyerahlah kakek dan nenek tua. Yang menyebab adalah Kimino. Kenapa tidak kau saja yang menyerah? Orang tua yang tidak tahu diri. Benarnya lah bahwa kami merasa kasihan kepada kalian berdua. Kalian sudah tua, tapi kalian masih harus bertempur untuk mempertahankan seorang gadis yang sebenarnya akan mendapat tempat yang jauh lebih baik daripada jika ia berada di rumah. Ternyata pandangan kita tentang yang baik itu berbeda. Jika kau mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tempat yang lebih baik di Mataram, maka kami berpendapat lain. Ia akan tersungkur ke dalam lubang sampah jika ia kembali ke Mataram. Baik, jangan salahkan kami jika kami terpaksa menyakiti kalian berdua. Kimino tidak menjawab lagi, tapi ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan bersama istrinya yang juga sudah ubanan. Sejenak kemudian kelima orang upahan yang mengelilingi kedua orang tua itu sudah mulai bergerak. Mereka bergeser tapak demi tapak, namun tiba-tiba saja seorang di antara mereka melenting seperti ular kilan. Serangannya datang begitu cepatnya, tangannya pun terjulur lurus mengarah ke dada Kimino. Sementara itu orang yang lain telah melompat pula sambil mengayunkan kakinya ke arah lambung Nimino. Namun kedua orang tua itu sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Karena itu maka serangan-serangan itu pun dengan mudah mereka hindari. Namun sejenak kemudian kelima orang yang mengitari Kimino dan Nimino pun telah bergerak serentak. Mereka menyerang dengan garangnya bersama-sama, namun kadang-kadang serangan-serangan itu pun datang beruntun. Namun pertahanan Kimino dan Nimino tidak mudah mereka goyahkan. Kedua orang tua itu mampu menghindari serangan-serangan yang datang seperti prahara itu. Sekali-kali kedua orang itu dengan sengaja telah membentur serangan-serangan mereka. Kimino dan Nimino mencoba menjajaki tingkat kekuatan dan kemampuan kelima orang lawannya. Pemimpin kelompok orang upahan yang datang untuk mengambil Wiyati pun berteriak-teriak memberikan aba-aba. Ia sendiri bertempur dengan garangnya. Serangan-serangannya datang beruntun, terutama tertuju kepada Kimino. Tapi Kimino dan Nimino tidak menghadap ke arah yang tetap. Kadang-kadang keduanya berputar hingga mereka akan berhadapan lawan yang berbeda. Seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan semula menganggap bahwa Nimino adalah sasaran yang lebih lunak dari suaminya. Karena itu maka orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu memusatkan serangan-serangannya kepada Nimino. Namun ternyata orang itu keliru. Perempuan yang rambutnya sudah ubanan mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Serangan-serangannya tidak pernah menyentuh tubuhnya. Beberapa saat kelima orang itu berputar, demikian pula Kimino dan Nimino yang berdiri saling membelakangi. Mereka berputar pula, bahkan arahnya adalah arah yang sebaliknya dari kelima orang yang mengelilinginya. Mimpin orang-orang upahan itu menjadi tidak telaten. Ia berniat menyelesaikan tugasnya lebih cepat. Ia ingin segera menghentikan perlawanan kakek dan nenek tua itu, kemudian mengambil Wiyati dan membawanya ke Mataram. Karena itu, maka ia pun segera memberikan beberapa aba-aba kepada kawan-kawannya untuk segera menyelesaikan kedua orang tua itu. Jika mereka keras kepala, maka apa boleh buat? Kami harus menghentikan perlawanan mereka. Jika dengan demikian mereka terbunuh, itu bukan salah kalian. Demikianlah maka kelima orang yang bertempur melawan Kimino dan Nimino itu seakan-akan telah menghentakkan ilmu mereka. Serangan-serangan mereka pun menjadi semakin garang.
Orang yang bertubuh raksasa berusaha untuk dapat menghentikan perlawanan Kimino. Sedangkan orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu masih saja tetap mengarahkan serangan-serangannya terutama kepada Nyimino. Namun akhirnya orang itu pun harus menyadari bahwa perempuan itu adalah seorang yang berilmu tinggi pula. Ternyata 9 orang upahan itu tidak segera mampu menyelesaikan tugas mereka. Jangankan membawa Wiyati kembali ke rumah perempuan gemuk itu, sedangkan untuk menebus pintu Pringgitan pun mereka tidak mampu. Dalam pada itu, Depah dan kawannya yang berwajah serigala mulai mengalami kesulitan. Wikan berlompatan dengan tangkasnya, seakan-akan tubuhnya tidak mempunyai bobot lagi. Serangan-serangannya pun menjadi semakin cepat, bahkan serangan-serangan Wikan telah mulai menyeruak menerobos pertahanan Depah dan kawannya. Depah terdorong beberapa langkah surut ketika kaki Wikan mengenai dadanya. Sementara itu sambil merendah, Wikan telah menyapu kaki kanan Depah itu hingga orang itu jatuh terlentang. Kawan Depah mengaum habis-habisan. Ia sudah mendengar dari Depah bahwa anak muda yang mengaku adik Wiyati itu berilmu tinggi. Namun ia tidak membayangkan bahwa ilmu anak muda itu begitu tingginya hingga berdua ia tidak mampu.